Kepala Sekolah Binaan Bapak Abdul Mukhlis MM, dan yang kami hormati Bapak atau Ibu Kaur ataupun Wakil Kepala Sekolah Kurikulum Binaan Bapak Abdul Mukhlis MM, serta teman-teman operator sekolah yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara sosialisasi pengumpulan data PMP COVID-19 secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa mencatat amalan-amalan kebaikan kita, mengampuni segala-segala dosa-dosa kita, dan menjauhkan kita dari balak dan musibah, serta mempermudah segala urusan kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas suri toladannya, contoh-contoh yang arif dan bijaksana, sehingga kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami, Bapak Idris Yudi Citra, yang akan memandu acara kegiatan ini dari SMP Al-Islam Krian, yang mana susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Mukhlis MM selaku pengawas sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga yaitu nanti teknis instalasi PMP COVID-19, dan yang berikutnya pengisian data, serta yang terakhir yaitu penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta apa yang kita inginkan bisa berjalan dengan lancar. Ala dinia fi syafati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Iya, karena ya yang kedua yaitu kita bacakan dulu tata tertib untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pengumpulan data PMP COVID-19 secara daring. Yang pertama yaitu saya bacakan ini. Di depan kamera tidak boleh sambil merokok. Ngapunten nih banyak Bapak Ibu serta daring ini. Yang kedua, di depan kamera selama daring tidak boleh sambil makan atau minum. Yang berikutnya, mengikuti kegiatan resesi ini sampai selesai. Dan yang berikutnya harus berada di tempat yang sopan. Yang terakhir, mengisi daftar hadir disertai dengan tanda tangan. Daftar hadir Bapak Ibu sudah saya share di menu chat. Ini alhamdulillah daftar hadirnya saya refresh sudah sudah 10 yang sudah ngisi. Ya, sudah ada tanda tangannya juga ini. Untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan ataupun arahan yang akan disampaikan oleh pengawas kita, Dr. Andes Haji Abdul Mukhlis. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati
kepala sekolah SMP negeri maupun swasta yang menjadi binaan saya, yang saya hormati Bapak atau Ibu Wakah Kurikulum dan operator sekolah. Pagi ini kita menindaklanjuti dari BIMTEK dengan LPMP beberapa hari yang lalu. Kebetulan untuk pihak sekolah atau operator yang diundang hanya 10 sekolah sebagai perwakilan untuk jenjang SMP. Oleh karena itu, ini saya tindak lanjuti agar informasi dari LPMP ini bisa sampai ke seluruh sekolah binaan. Sehingga salah satu yang waktu itu ikut, ya, kebetulan dari binaan kami ada beberapa yang ikut, ya, SMP 2 Sidoarjo, SMP Asa Cerdekia, dan SMP Al-Islam. Nah, untuk itu salah satu ini saya minta bantuannya untuk memandu acara ini, sehingga bisa nanti informasi ini sampai ke sekolah binaan masing-masing. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang nanti terkait dengan EDS tahun 2020, yang mana nanti sekolah akan melakukan pengisian atau melakukan EDS ini dilaksanakan kurang lebih waktunya 1 bulan. Jadi November ini sampai akhir November atau 1 Desember sudah tuntas semuanya. Jika ini batas waktu yang diberikan. Selain itu nanti kami juga akan melakukan penggalian data. Ya. Nah, penggalian data nanti bisa daring, bisa luring, sehingga kalau kami ingin melihat secara konkret, mungkin kami akan datang ke sekolah terkait dengan instrumen yang kebetulan untuk tahun ini ada 2 macam instrumen. Jadi karena situasinya pandemi atau situasi pandemi COVID-19, ini juga ada instrumen secara khusus terkait dengan kesiapan sekolah dalam melaksanakan BDR. Jadi nanti ada 2 instrumen. Instrumen yang kedua ya tetap seperti yang sebelumnya, yaitu terkait dengan 8 standar. Namun nanti ada perubahan responden. Nah, karena itu waktu yang sangat limit ini sangat singkat ini, kita sudah tanggal 2 November, hingga praktis nanti Bapak Ibu, makanya kami hadirkan di sini untuk seluruh komponen yang terkait. Nah, nanti juga ada guru-guru lain yang terlibat tentunya, tapi yang sebagai penjaga gawang ini kepala sekolah yang bertanggung jawab ini, kemudian Wakah Kurikulum, karena 8 standar ini banyak yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Kemudian operator ini adalah pelaksana yang nanti juga akan melakukan secara teknis, ya, apakah itu pengumpulan data dari responden yaitu guru-guru, maupun nanti ketika harus mengupload atau mengunggah ke server di LPMP. Nah, ini Bapak dan Ibu, bahwa kami lakukan secara daring ini ya mungkin karena waktu secara efektivitas waktu ini supaya bisa
kita manfaatkan secara maksimal, sehingga setelah ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan tindak lanjut dan mungkin sudah harus mulai bergerak menindaklanjuti apa yang harus dikerjakan oleh pihak sekolah. Sehingga nanti bersamaan Bapak Ibu ada EDS atau pengumpul data mutu, pemetaan mutu pendidikan atau PMP yang dilakukan sekolah. Kemudian ada e-supervisi nanti yang akan dilakukan sekolah, tentu juga pasti akan melibatkan sekolah karena objek atau sasarannya adalah sekolah. Sehingga ini nanti juga dilakukan melalui berbasis aplikasi Android. Nah, nanti kita lakukan bersinergi sehingga data-data yang nanti sebagai acuan atau bahan untuk pengisian instrumen, nanti selain untuk EDS yang dilakukan oleh pihak sekolah, itu juga nanti akan dilihat atau digali data ini oleh pengawas. Ya. Jadi nanti supaya sinergi, mungkin karena waktunya yang mepet sehingga nanti perpal itu kami lakukan secara langsung. Nanti kita lihat dalam data-data yang akan kami kumpulkan ini nanti juga kami unggah dan kami juga akan melaporkan, sehingga antara yang dilakukan oleh sekolah dengan apa yang nanti dilakukan oleh yang telah dilakukan pengawas itu harus sinergi. Ini demikian. Baik Bapak Ibu, saya akan melakukan Pak Idris, saya akan share screen. Oke, monggo Pak. Sudah muncul Pak Idris? Belum Pak, belum. Kok belum muncul? Itu ya, presentasikan sekarang itu sudah, terus? Kemudian dipilih seluruh layar Anda, Pak. Ya, sudah. Nggak muncul. Kemudian diklik gambarnya, Pak. Diklik gambarnya dulu, baru bagikan. Share ya? Bagi share. Nah ini Pak, mulai muncul Pak. Ampun Pak, muncul Pak. Sudah Pak. Sudah muncul Pak? Sudah. Sampun. Sampun. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini adalah kegiatan sosialisasi aplikasi PMP terbaru dan untuk mengawal proses pengumpulan data penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Nah, ini tujuan pemetaannya, ada tujuan tambahan untuk khusus, yaitu melakukan pemetaan kondisi mutu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Makanya ini untuk nanti dipotret bagaimana pembelajaran atau mungkin aktivitas di sekolah saat pandemi. Makanya nanti ada khusus instrumen yang terkait dengan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, seperti biasanya, kita juga memberikan rekomendasi maupun tindak lanjut bagi satuan pendidikan di masa pandemi. Jadi apa yang dilakukan, apa yang
kerjakan sekolah pada situasi semacam ini. Nah, ini tentunya nanti di dalam instrumen nanti akan muncul semacam itu. Sasarannya Bapak Ibu, jenjang SD, SMP, SLB, dan SMA. SMK tidak masuk tahun ini karena sudah terpisah mengikuti Direktorat Vokasi, ya. Jadi SMK ini tidak masuk di sini, mungkin ada secara khusus, ya. Nah, kita di jenjang SMP yang warna biru itu. Nah, Bapak Ibu, ada perubahan dari tahun yang lalu untuk responden. Jadi respondennya ini ada kepala sekolah 1 orang, guru minimal 10 mata pelajaran. Jadi karena kita jenjang SMP, guru mapel, jadi 10 mapel, sehingga ada 11 responden nanti. Nah, untuk siswa yang tahun lalu ada dan komite sekarang ditiadakan. Jadi ada perubahan responden, jadi hanya kepala sekolah dan guru. Nah, guru ini nanti satu mapel harus terwakili. Kalau bisa dari tingkat atau kelas yang tinggi, mungkin kelas 9 atau kelas 8. Jadi guru diambilkan guru kelas 9 atau guru kelas 8. Ini untuk responden dari guru, ya. Nah, terserah nanti yang menentukan Bapak Ibu kepala sekolah, ya. Kemudian alur aplikasi EDS 2020, ya, ada sedikit perubahan memang. Nah, ini ada offline survei nanti. Ini juga harus diisi, ya. Nah, ini ada responden, lengkap ke operator. Baru nanti masuk import instrumen, masuk aplikasi EDS, dan seterusnya nanti sampai pada kirim itu, ya. Nah, sementara di sebelah atas kanan itu ada supervisi mutu atau e-supervisi yang nanti dilakukan oleh pengawas dengan instrumen yang berbeda. Namun substansi dan sasarannya sama, yaitu terkait dengan 8 standar dan juga BDR, ya, instrumen kesiapan di dalam melaksanakan pembelajaran saat pandemi ini, yaitu BDR, kesiapan belajar dari rumah itu. Nah, itu nanti disinergikan, dan mungkin pada aplikasi yang berbeda, namun nanti muaranya sama. Jadi itu terkait dengan alur aplikasi. Nah, ini yang terkait dengan sekolah. Saya kira ini nanti sebagai referensi definisi kualitas pendidikan, ya, itu yang harus ditekankan itu relevansi, ya, terhadap kebutuhan. Jadi gunanya apa? Nanti pembelajaran ini harus relevan dengan kebutuhan saat ini. Kemudian pemerataan akses dan pemenuhan terhadap hak individu. Itu sebagai referensi yang bisa dibaca Bapak Ibu. Kemudian ini juga dari UNESCO, ya, terkait dengan karakteristik pelajar, kemudian konteksnya, input pendukung, pengajaran dan pembelajaran hasil. Nah, hasil ini kita lihat meliputi keterampilan melek huruf dan berhitung, nilai dan keterampilan hidup. Nah, ini makanya kita diharapkan nanti sekarang Dinas Pendidikan ini juga gencar-gencarnya melakukan Merdeka Belajar yang menekankan pada pembelajaran berbasis kehidupan nyata. Ini, ya, supaya relevansi dengan pembelajaran ini. Ini tujuannya semacam itu. Kemudian indikator-indikator Bapak Ibu, ya, ini untuk memantau perubahan, mengukur dampak ini yang terjadi, mendorong sistem pendidikan untuk berkembang, ya, dan fokus pada perhatian yang mungkin memerlukan perbaikan, seperti di jenjang mana, di bidang apa, ya, misalnya SMP, SD dan sebagainya. Ini nanti juga sangat
bermanfaat bagi pengambil kebijakan ya, terutama dinas ya. Dan fokus perhatian pada indikator kualitas utama seperti kinerja dari kelompok-kelompok tertentu ya. Nah, ini misalnya anak-anak yang rentan, anak-anak berkebutuhan khusus rentan karena dampak COVID dari sisi ekonomi dan sebagainya. Ini termasuk difabel dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, acuan mutunya, regulasi-regulasinya ada perubahan dan penambahan-penambahan yang terkait dengan kondisi kekinian atau saat ini. Saya kira enggak usah ya, ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu sendiri untuk regulasi ini. Nah, indikator mutu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sejak beberapa waktu yang lalu kan sudah dari LPMP ini sudah mengeluarkan indikator mutu sebagai acuan bagaimana arah pengelolaan sekolah itu sudah ada indikator mutu. Nah, ini dari standar isi, standar penilaian, pendidik dan tenaga pendidikan, kompetensi lulusan, proses pembelajaran, sarana prasarana, dan pembiayaan. Jadi kemudian pengelolaan. Nah, ini gambaran ya. Jadi goalnya adalah kompetensi lulusan. Di dalam proses ini dari isi proses penilaian. Ini yang mungkin banyak berkaitan dengan ibu bapak guru ya. Kemudian PTK, sarana, pembiayaan. Nah, ini merupakan komponen-komponen penunjang yang tentu sangat berpengaruh untuk kesuksesan dalam pengelolaan. Nah, disinilah dari pengelolaan ini meliputi semua komponen-komponen atau standar-standar yang tadi saya sampaikan. Ini goalnya ada tujuannya untuk bagaimana kompetensi lulusan ini bisa menjadi meningkat atau lebih baik dari tahun ke tahun. Ini tujuannya, makanya indikator mutu ini bagaimana pengelolaan sekolah ini dari tahun ke tahun selalu dipantau, dilihat dari 8 standar ini. Jika ada salah satu standar yang lemah, maka fokus perhatian terhadap standar tersebut. Jadi itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi, nah, rapot mutu ini nanti hasil dari EDS ini tentu ini cerminan yang real, sehingga Bapak Ibu ketika ngisi jangan ada dusta di antara kita, jangan ada hal-hal yang dikamuflase atau mungkin hal-hal yang tidak real. Nah, ini harus dihindari. Oleh karena itu, supaya nanti data, fakta itu sinkron, ya, maka di dalam pengisian nanti harus betul-betul berbasis fakta atau kondisi real yang ada pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, untuk aspek yang diukur, ya, mulai dari input, ya, input. Nah, ini ada sistemnya. Nah, kemudian sarpras, ada SDM, ada aturan-aturan atau regulasi-regulasi, baik kebijakan dari dinas atau mungkin dari sekolah itu sendiri yang membuat regulasi untuk pengelolaan pendidikan di satuan pendidikannya. Kemudian proses ini pengelolaan, pembelajaran, penilaian, kerjasama, dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu dalam melakukan aktivitasnya dirasa perlu untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik itu instansi pemerintah maupun swasta ya, atau profesional ya, dari profesional tertentu. Nah, itu bisa dilakukan ya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing.
Kemudian outputnya ini diharapkan mengarah pada kualitas penyelenggaraan pendidikan. Jadi ya katakanlah kualitas proses ini harus ditingkatkan. Makanya di dalam pembelajaran ini terus ada perubahan-perubahan yang mungkin saat ini dilakukan, ada bagaimana melaksanakan pendidikan berbasis kehidupan nyata atau life based ini education ini bisa melakukan upaya-upaya bagaimana memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi peserta didik, sehingga nanti ketika menjadi lulusan ini betul-betul bisa bersaing ya, atau bisa mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu dengan nyaman dan dengan kesiapan yang maksimal. Kemudian berbagai prestasi dan inovasi, tentunya ini bisa prestasi sekolah, baik secara kelembagaan atau mungkin secara kelompok dan mungkin individu ya, dari anak-anak didik kita yang mempunyai potensi-potensi, baik potensi akademik maupun non-akademik. Jadi itu perlu ditingkatkan atau digairahkan ya, supaya semangat untuk menjadi meraih prestasi atau memperoleh prestasi itu kita tanamkan pada peserta didik dan juga pada guru-guru kita. Kemudian outcome-nya, kompetensi lulusan nanti ini bisa digunakan atau mungkin bisa pengguna dari lulusan kita ini betul-betul bisa memperoleh hasil yang sangat baik. Ini. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk struktur pengukuran, ya, ini nanti dimulai dari standar, kemudian ada indikator, ada sub-indikator. Nah, kemudian baru pertanyaan yang ada di instrumen. Jadi di standar kompetensi lulusan itu meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, contoh sikap saja, misalnya ada perilaku beriman, ini dalam menjalankan keagamaannya, keyakinannya, ya ini. Dan perilaku berkarakter, ini hubungannya dengan budi pekerti atau akhlakul karimah, ya. Dan perilaku disiplin, nah, bagaimana di dalam mengikuti proses pembelajaran, baik itu ya mungkin karena sekarang masih daring, itu kedisiplinannya bagaimana, kehadirannya bagaimana. Ketika melakukan pembelajaran daring, apakah anak-anak itu mengikutinya sampai tuntas atau selesai, atau nongol sebentar kemudian meninggalkan forum dan sebagainya. Nah, ini kan dari perilaku disiplin, termasuk di dalam mengisi daftar hadir atau mungkin presensi ya. Kadang-kadang kita aja yang sebagai contoh, ketika kemarin beberapa hari yang lalu ada BIMTEK terkait dengan PMP ini, ternyata yang belum presensi itu diingatkan itu jumlahnya cukup banyak ya, puluhan ya, sampai 30-40 itu belum presensi. Nah, apalagi anak-anak. Nah, ini termasuk hal-hal yang harus mendapat perhatian. Ya. Nah, dilihat dari kedisiplinannya. Kemudian, nah, dari sub-indikator itu, nah pertanyaannya apakah siswa atau peserta didik itu berdoa sebelum mengerjakan sesuatu. Nah, ini kan bisa dilihat dari perilaku sehari-hari. Dalam ketaatan beribadah misalnya, bagi yang beragama Islam misalnya, karena sekolah-sekolah tertentu itu ada melakukan sholat berjamaah, ada kan itu bisa dilihat langsung lah. Kemudian pada saat pandemi begini, ini kan bagaimana ini nanti
apa bisa. Nah, ini bisa dikonfirmasi pada peserta didik tentunya ya dalam menjalankan ketaatan beribadah. Melaksanakan aturan agama, norma-norma agama ya, estetika ya, ini. Kemudian mengucap salam ketika dalam satu forum atau bertemu. Nah, ini termasuk hal-hal yang apakah ini sudah dilakukan ya pada saat-saat semacam tatap muka, itu tentu sudah menjadi kebiasaan atau menjadi budaya. Nah, sekarang ketika pandemi lah bagaimana, ini satu contoh. Dan nanti kalau misalnya ini terkait dengan kondisi yang umum ya tentu kita akan melakukan ini bahwa itu sudah dilakukan ya, sudah dilaksanakan. Nah, ini kalau yang terkait dengan standar mungkin kan kondisi umum ya yang pada umumnya sudah dilakukan di sekolah-sekolah. Hubungan standar, indikator, dan instrumen Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa perubahan ya. Ini kalau dulu menggunakan instrumen yang berbeda, sekarang pakai skala Likert 1, 2, 3 sampai 7. Nah, kecenderungan semakin ke angka yang tinggi itu berarti semakin anak ini baik atau positif ya. Nah, semakin ke angka kecil itu semakin kurang optimal atau kurang baik. Nah, ini perilaku yang mungkin bisa dilihat. Nah, nanti Bapak Ibu akan bisa melihat di instrumen masing-masing. Nah, tentunya ini nanti Bapak Ibu akan melakukan pengisian ini berdasarkan mungkin kondisi atau fakta yang selama ini berlangsung ya. Karena nanti kalau yang dilakukan sekarang ini pada saat pandemi kan beda suasana dan situasinya. Nah, ini tentu ini mungkin secara umum yang terkait dengan 8 standar ya. Karena nanti ada instrumen yang terpisah khusus untuk PDR lah, itu yang mungkin yang juga harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Ya. Ini contoh perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diamalkan siswa di sekolah. Satu atau A, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kalau rutin misalnya setiap ini melakukan, setiap ganti pelajaran, setiap mengawali pelajaran,